Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembahasan yang berbeda. Kita akan membahas beberapa donatur dan produk pendukung Israel. Tahukah Anda bahwa selama ini kelangsungan hidup Israel, pembantaian yang Israel lakukan terhadap orang Palestina, semua manusia yang telah dibunuh Israel, didanai oleh uang kita, banyak yang tidak kita sadari beberapa produk yang sering kita beli sebagian keuntungan disumbangkan ke Israel baik untuk kepentingan militer maupun yang lainnya. Beberapa produk atau donatur pendukung Israel, sebagai berikut. 1. Coca-Cola Company. Terhitung sebagai perusahaan raksasa dunia, 30 tahun lamanya mendukung Israel secara terang-terangan, bahkan, membuat iklan yang menyakitkan hati umat Islam, dengan menampilkan kubatus sakra, rock dome, dalam iklannya. Coca-Cola mempunyai 200 lebih produk minuman, namun hanya 3 yang terkenal, Coca-Cola, Sprite, Fanta. Banyak produk ini tersebar di Timur Tengah dan di Indonesia juga kita sering jumpai. 2. Danone. Salah satu produsen susu, permen, biskuit, wafer dan bahan makanan, mempunyai badan riset dan pengembangan di Israel. Loyalitasnya penuh untuk kepentingan Israel. Salah satu produknya di Indonesia adalah air mineral dengan merek Aqua, mendapat penghargaan Jubilee Award dari Israel tahun 1998. 3. Amerika Online Time Warner. AOL Time Warner. Perusahaan komunikasi terbesar yang menguasai Amerika, hampir seluruh sahamnya dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Sebagian produk perusahaan ini adalah majalah Time Life. Kantor berita CNN 30% keuntungan investasi raksasanya digunakan untuk kepentingan Israel. Tahun 1998, mendapat penghargaan Jubilee Award, penghargaan tertinggi pemerintahan Israel yang diberikan kepada person atau lembaga sebagai rasa terima kasih atas bantuan dan partisipasi untuk kepentingan Zionisme internasional. 4. Walt Disney. Walaupun terdapat saham Amir Saudi Walid bin Talal di Walt Disney, namun perusahaan yang bergerak di bidang hiburan, film dan animasi ini murni mendukung Israel. Disney selalu berusaha untuk memburukkan citra Arab dan umat Islam dalam produk-produknya. Ironisnya, $100 juta hasil produksinya dibeli oleh TV Arab dan Timur Tengah serta 200.000 wisatawan Arab berkunjung ke Disneyland. Salah satu usahanya yang menonjol untuk mengubah sejarah umat Islam dengan membuat pameran Millennium, dengan maksud untuk mempopulerkan Al-Quds sebagai ibu kota abadi bagi Israel. 5. Johnson & Johnson. Begitu pedih ketika kita mengetahui bahwa perusahaan yang memproduksi bahan-bahan kosmetika untuk anak-anak, bahkan ibu-ibu, pembasmi nyamuk, dan produk lainnya ini ternyata sangat mendukung penjajahan Israel. Produk-produk ini membanjiri rumah kita walaupun dengan harga yang lebih mahal ketimbang produk lainnya. Johnson & Johnson telah membeli pabrik Pusains di Haifa seharga $400 juta pada September tahun 1997. Pada masa Netanyahu, perusahaan ini mendapat penghargaan Jubilee Award. 6. L'Oreal.
Perusahaan yang berproduksi alat-alat kecantikan wanita ini mempunyai sikap yang mendua. Ketika Liga Arab mempropagandakan embargo terhadap produk Israel, L'Oreal termasuk yang akan menghentikan produksinya di Israel. Namun, akibat keputusannya ini L'Oreal didenda 1,4 juta dolar Amerika. Akhirnya bukan malah menyetop produksinya, justru malah menambah angka produksi. Sekarang ini L'Oreal menjadikan Israel sebagai pusat produksinya. Bahkan sahamnya sebanyak 35% dijual kepada perusahaan Interbeauty seharga 9 juta dolar. Hasil-hasil produksinya menjadi merek terkenal, misalnya Giorgio Armani, Redken Avenue, Vichy Laboratoires, La Roche-Posay, Ralph Lauren, Maybelline, Biotem, Helen Rubinstein, Garnier. Tujuh, Nestle. Sungguh mengejutkan hati. Tatkala perusahaan yang berpusat di Swiss dan memproduksi bahan-bahan makanan menjadi salah satu perusahaan yang sangat membantu Yahudi dalam setiap aksinya. Perusahaan raksasa yang mempunyai cabang hampir di seluruh negara di dunia ini mempunyai tak kurang dari 17 laboratorium riset dan pengembangan, R&D, di antara laboratorium yang terpenting ada di Israel. Operasinya khusus untuk mengembangkan makanan yang sesuai dengan syariat Yahudi. Sebanyak 50% sahamnya dipegang oleh orang-orang Yahudi. Yang terbesar adalah OSEM, memproduksi makanan. Pada masa Netanyahu, Nestle dianugerahi Jubilee Award. Sekian pembahasan kali ini, dan masih ada kelanjutannya. Semoga penonton sekalian bijak bila mana ingin melakukan boikot cukup dengan tidak membeli barang-barang bersangkutan tanpa menghina produk tersebut apalagi merusaknya.